uang, tapi perhatian. Misalnya sehari ini saya lagi duduk di kamar bersama anak-anak dan istri. Tapi perhatian saya ke handphone. Kira-kira saya ada memberikan perhatian nggak kepada istri dan anak-anak? Nah, jadi ada waktu pun jadi nggak berharga kalau nggak ada perhatiannya. Jadi saya sangat menghargai perhatian teman-teman, waktunya sudah hadir di acara malam ini. Saya sangat berharap teman-teman membawa sesuatu malam ini setelah GM ini selesai. Ada sesuatu yang disimpan, yang bisa dipraktekkan pada hari-hari keesokannya. Oke, kita mulai ya. Kita kuis dulu ya. Teman-teman tahu ini apa? Daun bukan, Dok? Ini Daun. mirip daun Kuaci. tapi bukan. Bukan, Kuaci. bukan. Kayak Biji kuaci. kuaci juga. Kuaci. Mirip kuaci, tapi nggak tahu ya, ini kuaci atau yang lainnya. Kayak biji sawo. Banyak, Dok, banyak bisa di ini. Kuaci. Pertanyaannya, kita nggak tahu ini bibitnya, ini kan bibit ya sebenarnya ya. Ini bibit apa kita nggak tahu loh. Bagaimana kita tahu ini bibit apa? Tanam dulu, Dok. Ya, betul, ditanam. Waktu ditanam, mulai dia berdaun, berakar. Lama-lama dia jadi gini. Nah, kalau udah gini, ketahuan dong dia ini apa? Biji apel. Pernah lihat pohon apel, teman-teman? Pernah, Dok. Nah, ini pohon apel ya. Dari biji kecil kayak gini, dia bisa berbuah menjadi pohon apel yang begitu besar kayak gini. Bayangkan aja ada berapa biji apel, teman-teman perhatikan. Yang bisa hitung saya kasih hadiah lah. 14. Biji apelnya, pohon apelnya bukan bijinya. Nah, teman-teman, ini mengartikan apa? Ini seperti kita manusia punya potensi dalam diri. Tapi kita nggak tahu kita akan jadi seperti apa sebelum kita tertanam. Setuju nggak? Kalau biji apel ini nggak akan jadi apa-apa kalau dia nggak tertanam. Ya, setuju, Dok. Nah, pertanyaannya biji ini bisa jadi pohon besar kayak gini ini jika apa? Tertanam. Tapi kalau tertanam nggak tumbuh juga nggak bisa. Betul tidak? Ya, Dok. Biji ini harus tertanam di mana? Kalau tertanam di batu-batu tumbuh nggak? Enggak. Kalau tertanam di jalan raya yang ada burung makan bijinya? Enggak bisa. Kalau tertanam, terlempar di semak-semak belukar? Enggak bisa juga, Dok. Nggak Nah, bisa, dokter. Pasti di tanah yang subur. Ya, di tanah yang subur. Pertanyaannya, hari ini kita berbagi informasi, sharing adalah biji apel. Tumbuh tidaknya tergantung tanah yang teman-teman miliki dalam hati. Saya mau menerima tanaman ini, informasi ini untuk berbuah lebat atau enggak. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita menyadari enggak bahwa kita adalah benih apel, benih biji apel yang bisa bertumbuh menjadi hebat seperti pohon apel ini. Yang bisa jadi berkat untuk orang lain. Bisa dipetik. Nah, ini yang paling bawah enak kali dipetik ini. Tinggal ambil aja. Alden pun bisa ambil nih. Karena begitu rendahnya pohon apel ini. Oke. Nah, kita hari ini mau bicara tentang berbuah. Kan kemarin kita bahas bahwa bisnis asuransi punya 5 kelebihannya. Masih ingat Kak Golda? Bob? Iya. Bisnis kita bagus. Iya. Modal kecil. Modal kecil, potensi besar. Potensi income Potensi besar. Ya. Aman. Aman. Tahan Fleksibel. lama. Waktunya fleksibel. Yang nomor 5 masih nggak? Beta person. Iya. Nah, pertanyaan, sewaktu kita bertumbuh, kita bisa berbuah atau enggak? Kita lihat dari sini. Kita makin sabar nggak? Seperti buah lemon ini, Kak Golda. Orang PHP kita sabar nggak?
Pertanyaan berikutnya, kita seperti anggur ini nggak? Kita setia nggak mengerjakan 20 point a day? 1 hari 2 janji temu. Orang tolak kita lemah lembut nggak membalasnya atau kita marah? Nah, lalu baik nggak kita dalam melakukan pekerjaan kita? Murah hati tidak? Kita lakukan dengan penuh kasih tidak? Atau kayak gini, semangka ini, dengan sukacita, dengan senang hati? Atau kita menggerutu, Kak Golda? Seperti nanas ini, damai sejahtera. Nah, teman-teman, kita di bisnis ini, kita belajar untuk melatih buah-buah ini. Kalau kita bisa berbuah, maka kita akan jadi orang lebih baik. Saya coba tes Ci Aina. Ci Aina setelah jadi agent, ada nggak mengalami pertumbuhan buah-buah roh ini? Adalah, Dok. Apa yang kamu alami, Ci Aina? Kadang bisa down, Dok. Kalau di PHP-in. Nah, kita bicara down ya. Down itu artinya kondisi ketika harapan kita kayak gini. Kenyataannya lebih rendah. Ibaratnya, saya mau makanan yang enaknya skornya 10, tapi yang saya dapat makan 5. Saya kecewa dong. Kecewa jadi down. Nah, kalau kita melakukan ini dengan penuh kasih, menguasai diri, kita percaya bahwa yang kita harapkan adalah kita memberikan kebaikan kepada orang itu. Kalau dia nggak beli, kira-kira apa yang kita rasakan? Ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Suatu hari nanti saya yakin dan percaya dia akan beli ketika saya melakukan dengan sepenuh hati. Ya, benar, Dok. Kalau kita menetapkan standar kita, harapan kita adalah mau setiap presentasi 1 kali langsung closing. Itu harapannya tinggi. Yang terjadi apa? Kecewa. Karena kenyataannya kan nggak seperti itu. Namun kalau kita bertumbuh menjadi lebih sabar, lebih bisa menguasai diri, setia mengerjakan. Ini lucu loh gambar-gambarnya. Kalau anak saya paling suka makan yang sukacita, yang semangka. Kita lakukan dengan sukacita enggak? Dan ini kalau orang lain melihat ini dalam diri kita, mereka akan lebih nyaman saat interaksi sama kita. Coba renungkan kembali teman-teman. Waktu kita prospek, kita ada berbuah ini enggak? Atau malah kita dalam hati nggak sabar, mau cepat closing. Karena kalau cepat closing dapat hadiah, dapat ini, dapat itu, dapat uang. Kita menguasai diri kita nggak? Mau cepat-cepat closing. Nah, coba renungkan dulu teman-teman. Lebih banyak berbuah atau lebih banyak yang lawannya ini? Gimana Kak Golda? Setelah sekian tahun baru berasa buahnya ya, dokter ya. Lebih sabar, udahlah. Mengedukasi dulu yang paling penting. Happy, mengedukasi manfaat asuransi. Itu sih dokter, kalau saya. Artinya mulai berbuah ya. Sudah mulai tertanam dan mulai berbuah. Dalam ini kita bicara skop diri sendiri dulu. Di better person. Nanti kita bicara skop yang lain. Iya, kan saya kan itu dokter. Tadinya kan kesan jutek, sekarang nggak lagi. Kalau jutek itu lawannya apa? Ramah dokter. Lemah lembut lah ya. Ya. Kalau jutek kan judes kasar itu ya. Iya, itulah itu dokter. Mulai lemah lembut itu bagus sekali. Udah jadi pisang Kak Golda. Oh. Nah, yang lain teman-teman boleh renungkan. Bagaimana pertumbuhan pribadi. Di tempat lain kita bisa bekerja, bisa dapat uang. Namun di sini kita banyak dilatih untuk
buah roh ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ini 9 buah kalau kita punya, kita akan jadi orang yang menyenangkan. Orang akan nyaman dekat kita. Oke, lanjut ya. Nah, masih ingat waktu kerja kita yang fleksibel? Ini ada datanya nih. 74% karyawan merasa kehidupan pribadi dan pekerjaan menjadi lebih seimbang dengan jam kerja yang fleksibel. Coba Kak Golda lihat. Kalau pekerjaan, kita bisa bekerja sama, buat laporan, deadline, sama target perusahaan. Kalau kehidupan pribadi, kita butuh namanya liburan, keluarga, hubungan, dan teman. Dengan adanya flexi time, kita bisa balancekan ini. Iya. Orang yang kerja kantoran atau kerja yang dari jam 9 sampai dari jam 8 sampai jam 5, itu biasanya lebih berat di sini. Di sini. Lebih banyak berat di sini. Jadi jatuhnya di sini. 1 tahun boleh liburan 12 hari. Anak sakit, anak mau naik kelas, mau sekolah, mau izin pun agak susah. Karena hanya cuti 12 hari. Namun dengan flexi time, kita bisa mendapatkan keduanya dengan lebih baik. Nah, ini ada surveinya. 84% karyawan yang punya anak memilih pekerjaan dengan pilihan sistem flexi time. Pagi jam 7.30 antar anak ke sekolah. Jam 9 sampai jam 11 dia kerja. Jam 11 jam 1 dia jemput anak masak. Kemudian dia kerja lagi dari jam 2 sampai jam 4. Ini saya pribadi juga mengalami ini. Saya antar anak ke sekolah dan jemput dia pulang ke rumah. Kalau jadi karyawan, jadi dokter nggak bisa. Nah, apa itu flexi time? Bebas memilih jam kerja. Bukan berarti nggak kerja ya, bedakan. Ada orang merasa flexi time lalu nggak dikerjain, ya sama aja. Jadi kita perlu namanya jadwal. Kita buat jadwal mau sesi 1 jam berapa, yang pagi sesi 2 jam berapa, atau mungkin kalau perlu sesi malam jam berapa. Ini penting sekali. Karena banyak orang agen asuransi saya jumpai dulu kerja kantoran, dia kerja dari jam 8 sampai jam 5, kadang jam 6, kadang jam 7 malam. Tapi begitu jadi agen, dia seperti burung terbang lepas, nggak tahu pulang, nggak tahu mau ngapain setiap hari, karena nggak ada jadwal flexi time ini. Jadi flexi time itu kita tetap perlu waktu untuk mengerjakan tugas kita, namun lebih fleksibel, lebih bebas pilih. Itu maksudnya. Nah, teman-teman, ada yang mau berkomentar tentang flexi time ini? Ini ada Ci Suryanti. Nah, Ci Suryanti bisa ngobrol? Ya, Dok. Nah, apa yang kamu rasakan tentang ini? Yang flexi time ya, Dok. Ya, seperti kata dokter, kita bisa memilih jam kerja yang kita mau. Jadi kita bisa sesuaikan waktu. Ya, Dok. Kita bisa sesuaikan waktunya. Ya. Lebih nyaman atau bagaimana menurut kamu bisa flexi time? Ya, lebih nyaman sih. Karena kalau memang waktu pas kita nggak bisa, kita bisa geser ke waktu lain. Jadi menurut Ci Suryanti, banyak orang di luar sana yang kepengen kelebihan bisnis kita ini, yang waktu fleksibel. Iya, seharusnya gitu. Karena lebih fleksibel kan, nggak terikat pada waktu yang tertentu gitu. Nah, ini tadi kan aku ada cerita Ci Suryanti, 74% karyawan merasa hidupnya lebih seimbang dengan flexi time. Berarti dari 100 orang ada 74 orang yang mungkin tertarik dengan konsep bisnis kita yang waktunya fleksibel dong.
Iya. Ya. Baru Ci Suryanti ini, 80% karyawan punya anak memilih pekerjaan dengan pilihan sistem flexi time. Artinya kalau kamu punya teman yang jadi karyawan yang sudah punya anak, kira-kira kalau dia tahu bisnis kita waktunya lebih fleksibel, bisa dapat income yang bagus karena ini merupakan bisnis, kira-kira dia mau join nggak? Harusnya sih mau, Dok. Nah, kalau mereka belum join, artinya kita belum cerita yang ini dong. Iya. Nah, kalau mereka join, kamu dapat royalti 20% seumur hidup, kira-kira menarik nggak, Ci? Menarik, Dok. Oke, thank you ya, Ci ya. Berarti dari kesimpulannya kita cari orang-orang karyawan pebisnis yang pengen punya flexi time ya. Nah, ini Ko Irwan aku kurang ngerti. Maksudnya flexi time kenapa pekerja rumah jadi lebih banyak apa ya maksudnya? Misalnya dok, Ah, jadi ngurus anak lebih banyak waktunya. Jadi pekerjaannya jadi dikesampingkan gitu. oh. Ya, ya, ya. Kalau saya pribadi sekarang saya ada babysitter. Jadi di jam-jam kerja saya nggak ngurus anak. Kecuali dia jerit-jerit, nangis-nangis saya baru lihatin. Berarti harus pakai babysitter. Sebenarnya kalau Koko nggak ada nggak kerja flexi time atau kerja kantoran, anaknya kan tetap dititipin ke orang dong. Iya sih. Apa bedanya coba? Iya, iya. Nah, kemarin saya ada pertanyaan waktu GM hari Sabtu, saya tanya teman-teman nih. Seandainya ya Ko Pauchen ya, Ko Irwan ya. Ya, Saya minta kamu dalam 1 jam turun 5 kilo, bisa nggak? tidak bisa. Kalau saya bilang, dalam 1 jam, kalau kamu nggak turun 5 kilo, saya akan bunuh anak kamu, istri kamu, saudara kamu. Kira-kira kamu bilang apa? Tidak mungkin. Sekarang, orang yang kamu sayang akan saya bunuh. Kalau kamu nggak turun 5 kilo dalam 1 jam, kamu menyerah gitu aja. Tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Saya potong lemaknya lah. Potong lemak. Potong lemaknya supaya turun 5 kilo kan. Nah, potong lemak, kau gimana potongnya? Emang kamu dokter? Mati lalu kok potong Berarti lemak. Kemana ya? Sedot lemak, sedot maksudnya. Sedot lemak Ini juga sedot mau lemak janjian berapa sama juta? dokter loh. Sekarang mau masuk kamar operasi, mau PCR lagi, tunggu hasil PCR. Tapi itu nggak 1 jam juga ya dok. Nggak mungkin Nggak 1 bisa. jam. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan tuh? Minta waktu. Nggak bisa, anakmu udah mau saya bunuh, istri kamu udah mau saya bunuh. Iya ya. Nah, Kak Golda coba kasih tips ke Ko Irwan. Kata kemarin sih bilangnya dipotong tangannya. Potong tangan lebih gampang bukan? Tinggal ambil pisau, cepet putus 5 kilo hilang. Sadis, euy. Bersedia nggak lakukan itu? Demi orang yang Demi dicintai. Nah, lebih susah mana potong tangan sama rajin prospek setiap hari? Ketawa Kak Gorda. Ayo rajin prospek. Katanya cinta, tapi nggak rajin prospek. Gimana itu? Nah, itu sekilas saja. Itu Kata Pion, cinta nggak selamanya indah. Nengok dia di sebelah ngomong gitu, dok. ya. Apalagi kalau cintanya nggak ada uang, Kak Ci Aina. Aduh, pusing deh.
Jadi, Ko Irwan, puas nggak kalau jawabannya kita butuh bantuan? Karena kalau kita nggak melakukan pekerjaan kita karena sudah flexi time, ya kita menghabiskan waktu kita juga, nggak dapat apa-apa, ya dapat main sama anak lah, dapat jaga anak. Tapi pertanyaan apakah anak cukup hanya dijaga aja, nggak usah disiapin dana pendidikannya. Nggak usah disiapin kebutuhannya kan gitu. Oke, lanjut ya. Jadi ini satu poin yang kita bisa elaborasi untuk calon agent kita, bahwa kita bisa memiliki banyak waktu di sini. Oke, berikutnya ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak tentang wariskan? Bahwa bisnis kita bisa diwariskan. Kak Golda, ingat bisnis kita bisa diwariskan? Iya, dokter, bisa. Caranya gimana supaya bisa diwariskan? Nah, ini ada beberapa cara ya, tergantung pangkat. Kalau yang meninggal adalah agent, jadi jika seorang agent meninggal, atau stroke atau cacat tak bisa kerja lagi, dan masih gabung di Sequis, maka komisi akan dibayar, jika ada, akan dibayarkan kepada keluarga inti, suami, istri, anak maksimal 2 tahun. Artinya, contohnya seorang agen, dulu ada agenku namanya Wilianto, satu lagi namanya Eva Damayanti. Mereka meninggal dunia, satu kena kanker, satu mati terbakar. Ada saudaranya jadi agent. Maka poin ketiga yang jalan. Keluarga inti dapat melanjutkan jadi agent, maka komisi lanjutan tetap dibayarkan. Kalau dulu produk kan unit link yang dijual komisi kan 3 tahun. Maka mereka dapat komisi 3 tahun. Tapi kalau produk sekarang yang kayak AKTT kan komisi seumur hidup. Kalau saudaranya atau keluarga intinya jadi agent, maka komisi lanjutan tetap dibayarkan ya teman-teman. Kalau tak ada keluarga inti yang dapat melanjutkan, maka setelah 2 tahun komisi akan dialihkan ke direct leader untuk servicing polis. Misalnya ada agen, dia punya 100 polis AKTT. Misalnya rata-rata omset 10 juta. Kan berarti komisi dasarnya 1 juta ya, 10%. Berarti 100 kali 1 juta, berarti 100 juta setiap tahun. Ini 100 juta akan dibagikan ke ahli warisnya selama 2 tahun. Atau dibayarkan selamanya jika ada keluarga intinya yang jadi agent. Sampai sini paham nggak Kak Golda? Paham, dokter. Jadi kesimpulannya agent kalau nggak bisa kerja lagi diwariskan ke keluarga inti jika keluarga intinya jadi agent. Jika nggak ada, tetap dapat warisan 2 tahun. Oke nggak kira-kira? Oke. Bagus ya? Oke. Lanjut ya. Kalau ini contohnya Cilina KC yang sudah jadi ABP. Saya sih sangat mendorong teman-teman segera promosi ya. Karena kita nanti capai BP itu yang paling sedap. Nanti saya cerita kenapa paling sedap. Untuk ABP sama ya. Jika meninggal dunia atau cacat total nggak bisa kerja lagi, maka off-riding renewal akan dibayarkan kepada keluarga inti maksimal 2 tahun. Jika ahli waris mau meneruskan karir ABP ini, maka interview dengan BP buat dinilai kesiapan ahli waris buat meneruskan tanggung jawab sebagai ABP baru buat tim yang ditinggal. Ini OR renewal, maksudnya apa? Misalnya saya seorang ABP punya 10 agent. Agent saya kan, misalnya saya ABP ini udah meninggal, dia kan punya agent. Agentnya kan tetap jualan tuh kan. Nah itu namanya jualan kan dapat OR renewal. Itu akan diberikan kepada keluarga inti jika ahli waris mau meneruskan. Kalau nggak bisa meneruskan, maka dikasih hanya 2 tahun. Paham? Ini, Kak Golda. Kalau yang tadi, agent kan kalau jualan sendiri baru dapat uang.
Berarti Ya. dia cuma dapat haknya yang jualan yang sebelumnya waktu dia masih hidup. Tapi kalau ABP, dia enaknya adalah dia bisa dapat 2 tahun ke depan. Walaupun orang udah nggak ada. Nah, saya cross check ke Ciena. Ciena ngerti nggak yang poin kedua ini? Ya, Dok. Coba kamu terangin, ABP kalau meninggal dunia apa yang didapat? Kalau IBP EBP-nya meninggal, maka yang mewariskan itu 2 tahun ke depan dapat komisinya. Komisi baru, komisi Ah, polis komisi. baru. Ya, komisi polis baru. Kalau yang agentnya, kalau jualan sendiri ya nggak dapat lagi, Dok. Karena agent kan jual sendiri kan dia udah meninggal kan nggak bisa jual lagi. Iya. Jadi kalau si Aina punya tim yang bagus, yang rajin jualan, keluarga bisa dapat terus. Mm-mm. Oke. Thank you, Ci Aina. Lanjut yang nomor 3, yang BP ya. Ini yang paling bagus. Sejak gabung jadi bisnis partner, kalau meninggal atau cacat tetap stroke, tak bisa kerja lagi, maka yang ditunjuk di awal sebagai pengganti dan telah bergabung di Sequis dapat menggantikan posisinya. Misalnya, saya sebagai BP, saya ada istri yang jadi agent. Saya meninggal, maka otomatis tim jatuh ke ahli waris yaitu istri atau anak. Misal nanti Alden udah dewasa pun juga boleh. Nah, bisnis partner berhak mengubah penggantinya Bukan selama hidup. Kewinawati, Dok. Hah? Bukan Kewinawati Kase. Boleh kalau kamu jadi istri saya. Oh, istri kedua lah ya. Kau kalau udah dapat warisan pengen lah jadi istri saya, walaupun kedua. Iyalah. Dasar istri mata duitan. Puh. Nah, bisnis partner berhak mengubah penggantinya. Misalnya, saya dulu ada istri pertama, nanti Cilina jadi istri kedua. Saya lebih sayang istri kedua. Bolehlah saya tukar ke istri kedua nanti, Ci. Kalau Dok, kamu aku baik sama ketiga saya. lah, Dok. Oh, Mak, ada ketiga, Pak. Bingung saya nanti ya. Nanti semuanya daftar. Saya Aku nggak jadi mau anak kalian, aja lah, Mama, Dok. Mama, saya maunya Herlina aja lah. Herlina, kau mau nggak jadi istri keduaku? Aku anak angkat aja lah, Dok. Kenapa cari daun muda? Yang oma-oma lebih banyak pengalaman loh, Dok. Enggak, daun tua keras. Lebih aduhai loh. Jadi anak aja kita. Herlina nggak mau saya jadi anak, Bulan mau jadi jadi anak. istri. Oke, jika ahli waris tidak dapat menggantikan posisinya, maka akan digantikan oleh BP pengganti. Misalnya nggak ada ahli waris nih, yang bisa gantikan posisi, karena nggak ada yang mau kerjain bisnis Sequis. Maka ahli waris berhak dapat 50% kompensasi dari produksi tim yang ditinggalkan maupun yang baru di bawah supervisi BP pengganti dalam waktu 5 tahun. Jadi bagi dua lah, ibaratnya seorang BP meninggal, anaknya dan istrinya nggak bisa jalani tim ini. Tim ini kan butuh pemimpin, maka tunjuk BP pengganti. Habis itu bagi dua lah selama 5 tahun. Nah ini kira-kira enak nggak? Dapat 5 tahun overriding tanpa ngapa-ngapain. Enak lah, Dok. Oke lah ya, 5 tahun ibaratnya kasih warisan kepada keluarga, oke lah ya. Oke. Kalau hari ini saya buka praktek dokter, saya meninggal, habis itu saya minta Dokter Linawati Aina praktek gantikan saya, mau nggak bagi dua 50%, 50%? Tapi kan mau periksa orang, Dok, mau kerja itu. Mau nggak bagi dua? Nggak mau lah, Dok. Kan Oh. aku ada kerja. Kok gitu kau? Memang bisnis konvensional nggak bisa. Contohnya lah, Ci Aina. Saya bisnis servis komputer. Nah, Saya setiap hari servis komputer. Saya meninggal. Saya minta suami kamu kerjain.
Tapi bagi dua hasilnya kasih istri saya 50%, suami kamu 50%, mau nggak? Nggak mau lah, Dok. Kau kok gitu kau? Iyalah, kan kami yang kerja. Nah, kalau ini 50% di bisnis kita sistemnya udah disusun kayak gini, mau nggak orang ambil? Mau lah, Dok. Nggak kerja tetap masuk cuan 5 Nah. tahun ke depan. 50%. Nah, lebih ngerti nggak ya tentang legasi ini, warisan? Udah lebih ngerti? Nggak, Dok. Nah, ini kan dapat 50%. Ini ada cara nih supaya dapat 100%. Mau tahu caranya? Mau lah, Dok. Nah, ini ya. Kau 100% mau 50% ya mau mana gimana nggak 100% Mulai ya? 100%. Nah, ini caranya. Ini namanya BP abadi. Ini kalau capai namanya syarat non-validasi seumur hidup. Syaratnya adalah minimum gabung 5 tahun sejak 2020. Artinya 2020, 21, 22, 23, 24. Berarti ada 5 tahun dong. 2026. Nah, itu artinya 5 tahun lah sejak gabung. 3 tahun berturut-turut capai kontrak maintenance. Kontrak maintenance itu maksudnya apa? Kalau BP, AA minimal 6, omset 900 juta dalam 1 tahun. Oke. Baru bisnis partner 0 ini punya minimal 5 bisnis partner generasi pertama yang memenuhi validasi setiap tahun. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian salah satunya punya kedalaman 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tercapai, maka dia bebas validasi seumur hidup. Paham? Coba Ci Aina cerita yang ini dulu. Saya mau bantu Hana bentar. Ya, Dok. Aku yang ngomong ini. Cilinawati kace jangan. Iyalah, Aina. Kau yang disebut. Aduh. Nggak malu. Aku lagi di rumah sakit. Nah, itu dokter dah siap loh. Nah, gimana? Belum, Coba Dok. Ciena cerita. Gimana supaya bisa capai non-validasi seumur hidup? Minimum bergabung 5 tahun sejak tahun 2020. Saya 21, 2002, 2003, 2004, 2005. 5 tahun. Berarti 2006 promosi jadi bisnis partner, terus 3 tahun berturut-turut mencapai kontrak maintenance. Nah, kontrak maintenance itu maksudnya mempunyai agent aktif dan 6 AA dan mencapai omset 900 juta per tahun. Terus seorang bisnis partner mempunyai 5 BP. Tahun pertama memenuhi validasi setiap tahun. Maka salah satu bisnis partner, misalnya BP1 mempunyai 5 BP kedalaman, maka dapat maka BP tanpa validasi seumur hidup, gitu ya, Dok? Ya, jadi begitu misalnya ya seorang suami yang bisnis partner 0 ini meninggal, kan diwariskan ke istri. Anggap istrinya nggak bisa kerjain, tapi kan dia tetap BP kan? Kalau dia udah capai titik ini, maka dia nggak akan diganggu lagi. Dapat maksudnya Ci Aina? Gimana, Dok? Gimana? Misalnya ada seorang suami di BP 0 meninggal, kan diwariskan ke istri. Istrinya kan masih, kalau yang tadi kan dia wariskan ke istrinya kan? Istrinya kan harus kerjain. Ya.
Kalau istrinya nggak capai kontrak maintenance kan kena demosi. Mm-mm. Tapi kalau dia udah posisinya sudah seperti ini, dia nggak akan kena demosi lagi. Hmm. Dia udah Kalau udah tenang-tenang di lah dia. BP1 ya, Dok? Hah? Kalau udah di BP1. Misalnya tadi seorang BP udah di sini kan, dia udah bimbing BP 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Dia udah capai BP validasi yang sesuai syariat ini semua udah tercapai. ya. Ya BP 0 ini walaupun udah diwariskan ke istrinya nggak bisa gitu kerjain. Istrinya tetap dapat income selamanya 100%. Ya, Dok. Berarti kan tantangannya adalah kita mencetak minimal 5 orang kan? 1, 2, 3, 4, 5 kan targetnya cuma cetak 5 BP. Ya. Nanti BP ini yang cari satu yang agak hebat, yang bisa tusuk sate turun ke bawah. Oke. Berarti cari satu yang sangat hebat, 4 lagi biasa-biasa, udah oke. Maka bisnisnya udah bisa diwariskan. Nah, sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak tentang warisan ini? Ini bicara warisan, ingat penting, jangan sampai udah meninggal bawa ribut-ribut. Baguslah disiapkan dari sekarang. Nah, saya mau ngecek Herlina nih. Herlina kayaknya pertama kali dengar ini. Apa pendapat kamu, Her? Menurut saya sih ada keuntungan kayak gini di satu pekerjaan itu suatu hal yang luar biasa karena baru kali ini saya dengar ada yang bisa gini gitu di kerjaan. Saya kira kerja selama ini ya cuma kerja aja untuk perusahaan, apa-apa demi perusahaan, nggak ada untungnya juga bagi kita selain gaji bonus paling tinggi bonus lah ya. Tapi ternyata lewat asuransi di Sideways tuh bisa dapat banyak keuntungan. Jadi selain dari improvement diri kita juga dapat semacam jaminan gitu untuk biaya keluarga yang akan didapatkan meskipun nanti kita udah nggak ada gitu. Jadi lebih secure gitu rasanya, Dok. Lebih tenang ya. Iya. Jadi kita nanti jadi orang tua, jadi keluarga juga lebih enak ya. Iya, Dok. Kita membangun sesuatu yang bisa diwariskan gitu. Jadi bukan kerja dibayar gaji habis ya. Iya, Dok. Pengalaman lihat orang kerja sama orang tiba-tiba meninggal, penghasilan langsung stop. Pernah lihat? Banyak sih dari berita-berita. Cuman kalau personally kayak yang kenalan gitu belum sih, Dok. Oke, Herlina, saya ajak Kak Golda testimoni ya. Kak Golda boleh testimoni pengalaman kakak sebagai seorang istri ketika suami dipanggil Tuhan? Ya, habislah semua. Bisa dirincikan maksudnya habisnya? Ya kan, apa namanya? Waktu itu kan suami sakit, ya habislah dijual gitu, mobil, rumah itu. Nah, jadi suami meninggal juga gak ada lagi yang bisa diwariskan ya untuk kita yang ditinggal. Jadi apa namanya? Ya nggak ada, habis. Kak Golda, saya mau tanya, dulu gaji suami berhenti waktu kapan? 2 tahun setelah kena stroke. Berarti setelah kena stroke dikasih lagi penghasilan sampai 2 tahun? Iya, masih. Meninggalnya di tahun kedua berarti, pas ya? Enggak. Meninggalnya tahun kelima. Oh, berarti prinsipnya perusahaan suami kakak kerja dulu kayak ini ya Kak, yang agent ya? Iya.
Agent mengalami stroke dikasih income 2 tahun ya. Iya. Oh, berarti kakak suaminya dianggap sebagai seorang agent ya. Ya, memang Padahal dulu agent. posisinya apa dulu? Manager, Marketing, marketing manager atau staff marketing? staff marketing. Oh ya, cocok lah ya. Tapi kalau seandainya dulu suami kakak jadi kepala cabang misalnya, jadi bisnis partner, kira-kira dikasih berapa tahun? Maksudnya kalau di Sequis atau di perusahaan itu? Kalau di perusahaan itu? Di perusahaan itu nggak tahu sih dokter. Saya yakin dan percaya tetap 2 tahun, Kak. Mungkin. Itu udah baik loh sebenarnya 2 tahun. Ada perusahaan yang nggak kasih langsung stop. Namun Ya. seandainya kita berandai-andai dulu suami kakak jadi bisnis partner dan capai target yang seperti saya katakan tadi. Income-nya berapa persen dikasih? Maksudnya setelah Misalnya suami stroke. kakak jadi agent, jadi bisnis partner. Mm-mm. Dengan income rata-rata katakanlah 50 juta sebulan katakan. Lalu kena stroke nih. Mm-mm. Kira-kira kakak dapat berapa tahun kalau di Sequis? Oh, kalau di Sequis sebagai apa tadi? Sebagai Bisnis agent. partner. Sebagai bisnis partner. Ya, Bisa selamanya ya, tergantung 5 tahun. 5 tahun kalau nggak ada yang gantikan. Tapi kalau kakak gantikan Iya. posisi suami, Ya selama saya masih di situ. Selama saya masih di sini di Sequis. kakak udah nggak ada. Kakak katakanlah 10 tahun di Sequis. Tim kakak terus berkembang. Terus kakak wariskan ke anak kakak. Iya. Lalu anak kakak udah nikmati 30 tahun, wariskan lagi ke anaknya 30 tahun. Ya itu mah keren lah. Wariskan lagi ke cucu, ke cicit. Iya. Coba teman-teman saya ajak untuk membayangkan. Kita membangun suatu bisnis yang kita kerjakan, katakanlah kerja 10 tahun, 20 tahun. Tapi ini bisnis bisa diwariskan ke anak cucu kita selamanya. Kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Happy banget. Very good, best lah. Mantap. Seandainya That's the kita best. menjadi pewaris dari tahta ini, gimana kira-kira ya rasanya? 7 keturunan nggak susah, Dok. Dan kalau kita kerjakan dengan benar, ini akan berkembang terus tidak? Seperti pohon apel tadi. Memang Ya. bijinya kecil, tapi dia berbuah begitu banyak. Banyak orang bisa nikmati. Ya, benar. Jadi hari ini saya membangun, bertumbuh, sebagai biji apel ini bertumbuh. Dan saya ke depannya bisa jadi pohon apel yang bisa jadi pohon apel berikutnya. Kira-kira saya akan tekuni terus tidak? Coba tanya ke teman-teman, ke diri sendiri. Dok. Nah, jadi kalau ditanya, gimana supaya jadi BP abadi, bebas validasi? Udah ingat ya? Punya 5 BP, artinya punya 5 anak ya. Kak Golda punya 3 anak, tambah lagi 2 anak. Jadi BP 1, 2, 3, 4, 5 ya. Setelah itu anak pertama atau anak keberapa pun punya anak cucu sampai 5 level. Maka ini sudah bebas validasi, udah dapat income selamanya. Nah, sekarang saya mau ajak berandai-andai nih. Ini kemarin saya hitung-hitung. Nah, ini ya, kita lihat papan tulis dulu ya. Nah, misalnya ya, hari ini saya di sini, Suwanto. Saya membimbing ada 5 orang, Kak. Saya bimbing 5 orang berhasil jadi BP. Kemudian ini juga sama, dia mengerjakan bagiannya. Bimbing jadi 5. Ini juga sama, 5.
Coba hitung berapa totalnya ini. 25. Yang 25 kan level 3-nya. 30. Hah? Betul ya, 30 ya. Nah, katakan setiap orang, setiap onde-onde ini, masing-masing omsetnya 1M. Katakanlah omset komisinya kan 20% dari komisi dasar. Berarti kan komisi dasar setiap titik ini kan 200 juta ya? Ya enggak? Ya. Ini komisi dasarnya. Kalau ini timnya langsung, kan dapatnya berapa persen? 45% ya? 25. 45% kali 200 juta ya? Katakan ada ABP-nya. Berarti berapa ini? 90 juta ya? Oke, ini kan sama ya 200 juta juga ya? Untuk level pertama itu adalah komisi dasarnya adalah 20%. Tahun kedua 10%. Berarti kan total ini 30% ya. Tapi saya mau hitung tahun pertama aja. Tahun pertama 20% kali 200 juta berarti 40 juta dong. Karena 20% kali 200 juta 40 juta. Tapi ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Kali 5. Berapa ini? 200. 200 juta ya. Nah, ini level 3-nya itu adalah 15%. 15% kayak 200 juta berapa itu? 30 juta ya. 30 juta ada berapa biji ini? Berapa Kak Golda tadi? Yang derek 3-nya. Ini semua ada berapa? 25. Nah, berarti 30 juta kayak 25. Berapa itu? 750. 750 juta ya. Coba kita hitung totalnya. 750 tambah 200 tambah 90 berapa itu? Kurang lebih 1M ya. Per bulan. Kak Golda saya tanya nih. Hari ini saya ada bisnis plan. Kita sama-sama bangun 5 orang. Masing-masing orang ini bangun 5. Kayak gini aja cuma 3 layer. Kak Golda dapat 1 miliar per bulan. Sorry. Per tahun. Per tahun, sorry. Bukan per bulan, per tahun. Karena ini kan semua omset setahun. Kakak dapat 1M per bulan. Kira-kira oke nggak? Banget. Kira-kira mencari 5 orang, membimbing 5 orang, yang dia bisa bimbing 5 orang, sampai level ini aja, kakak dapat 1M per bulan. Oke nggak kira-kira? Oke. Kalau seandainya yang masing-masing ini, yang di sini mencetak 5 orang juga, berarti kan ada 25 kali 5 ya. Berarti kan ada 625 orang ya. Kali dengan, kalau level 4 itu adalah 10%. 10% kali 200 juta berapa itu? 20. Berarti kali 20 juta ya. Coba hitung. 625 juta, 625 kali 20 juta berapa? Wah, itu duit. Ini bisnis plan. Hitungannya enak. Kerjanya perlu usaha. 12 miliar 500 juta. 12 miliar. Ya, Tambah 1 miliar tadi. Berarti kan 13M ya. 13M. Nah inilah janjinya. 1M per bulan. Oke nggak kira-kira? Oke. Jadi kalau kita bisa bina 5 orang, yang bisa bina 5 orang, yang bisa bina 5 orang, maka mungkin nggak kita dapat 6 miliar per bulan?
Mungkin. Mungkin. Kira-kira kita ada nggak 5 orang yang kita bisa bantu untuk sama-sama dapat 1 miliar per bulan? Alah, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah, nggak ada lah. Nggak apa-apa. Ada. Kalau Anda bilang nggak mungkin, nggak ada, ya nggak ada. Itu yang terjadi. Namun kalau kita berpikir ada, maka kita akan diketemukan. Pak Huibing, saya lihat dia udah mulai masuk ke level yang mau masuk ketiga ini. Dia udah cetak 5 dia. Dia udah, anaknya udah ada 5. Mulai mau cetak cucu. Nanti kalau kita berhasil, maka Pak Huibing akan dapat 13M per tahun. 1M 1 bulan. Mau bisnis apa? 1M per bulan. Keren, keren, keren. Nah, saya mau ngecek nih sama Anton nih. Anton tadi kayaknya ada ikut dari awal. Apa pendapat kamu tentang bisnis plan kita ini? Atau siapa yang mau memberikan pendapat? Helena deh, Helena. Helena tadi aku yakin dia pertama kali dengar ini juga. Her, gimana Her menurut kamu? Menurut saya bisnis plan yang gini sangat menguntungkan sih. Apalagi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan koneksi-koneksi kita yang mungkin memang kebetulan lagi membutuhkan bantuan. Jadi lebih gampang gitu kalau misalkan mau cari anak dan cucu yang di gambar itu. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan bisnis plan ini beneran bisa jalan, sebenarnya cari 1 uang M jadinya nggak susah gitu. 1M per bulan loh, bukan per tahun ya, per tahun, per bulan. Iya, jadinya kesannya jadi kayak itu nggak susah loh. Cuma harus bantu orang lewat misalkan lewat produk Sequis gitu misalkan. Gitu kok. Nah, sebagai rahasia ya, thank you Herlina. Sebagai rahasia, Ibu Helen yang di sini, dia udah banyak titik-titik ini. Agentnya sampai ada 2000. Katakanlah leadernya ada 70. Nah, 70 udah oke sekali loh. Perkiraan saya 700-800 juta sebulan penghasilan Ibu Helen. Dan saya udah pelajari, temukan banyak leader-leader asuransi income 1M, 2M per bulan itu udah banyak. Bahkan ada yang 6M per bulan. Saya udah ketemu. Nanti yang pengen lihat videonya, orangnya seperti apa sih dia bisa dapat 6M per bulan, boleh cek saya, nanti saya kasih linknya. Nah, jadi kita sebenarnya sedang membangun bisnis, bukan kerja sama orang. Kayak kata Herlina tadi, kalau kerja sama orang ya agak susah ya dapat 1M per bulan ya. Tapi ini adalah kita membangun bisnis franchise. Ini kita membangun franchise titik-titik orang yang berpotensi untuk mencetak orang lagi. Kalau kita ketemu orang yang bisa mencetak kayak gini, maka income kita luar biasa. Dan kita membantu banyak orang. Untuk bisa mencapai titik ini kan orang harus membantu nasabah 1 tim 1 miliar per tahun omset. Itu artinya dia membangun berapa nasabah itu. Jadi bisnisnya sejalan ya. Kita bantu semakin banyak orang, maka income kita juga makin banyak. Oke, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke, tadi kan saya review kembali bahwa kita adalah biji apel yang punya potensi menjadi pohon apel jika kita bertumbuh ya. Tertanam, bertumbuh, maka kita akan jadi pohon apel yang berbuah. Berbuah itu dari diri sendiri, kita jadi orang yang lebih baik. Kita punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, penguasaan diri, lemah lembut, kesetiaan, kebaikan, kemurahan. Itu akan bertumbuh dalam diri kita jika kita mau tertanam di sini. Nah, kita tahu bisnis kita
kelebihan kita juga ada waktunya yang fleksibel, flexi time. Kita bebas memilih waktu kerja kita. Jadi kita punya keseimbangan hidup yang lebih baik. Bukan hanya kerja, tapi kita bisa punya kebebasan waktu untuk hidup yang lebih seimbang. Dan kemudian ada lagi legasi bisa diwariskan kalau kita capai 5 BP direct dan 1 BP direct mencetak 5, maka kita sudah bebas validasi. Ini yang tadi perhitungan kita bisa dapat sampai 1 miliar per bulan kalau kita cetak 5 BP dan 5 BP cetak 5 BP, 5 BP cetak 5 BP. Sampai ke cucu udah dapat ya cucu ya, karena cetak anak cucu cicit harus cicit. Kalau cetak sampai cicit maka kita dapat 1 M per bulan. Kalau cetak sampai cucu 1 miliar per tahun. Ini ya bisa diwariskan. Oke, saya masuk ke detail kontes bulan ini. Mengingatkan kembali kita kalau capai 2 polis dapat 75.000. Saya lihat Cilina udah 3 polis sudah dapat 150.000. Nah, kebetulan di sini kalau sudah ready testimoni, saya persilakan ya Cilina ya. Kalau 4 Aku polis, off kamera boleh? nanti aja, kamu kan di jalan. Saya lanjut dulu. Ya, masih nyetir aku. Oke, kalau 5 polis 350.000 ya Cilina. Nah, untuk omset, Ya. kalau FYCP sampai 162 juta, khusus 10 pemenang bisa dapat uang tunai 15 juta secara langsung. 15 orang kalau capai 62,5 juta dapat 5 juta. 20 orang 37,5 dapat 2,5 juta. Ini di ranking nanti. Oke, ini produk yang kita mau fokusin ya. Yang saya rasa yang paling menarik bulan ini adalah produk AKTT ini. Selama ini AKTT anak-anak untuk IMCS 0 itu preminya kan lumayan ya. Mau 12,8 juta per tahun. Atau 1 bulan 1 jutaan. Artinya dari usia 0 sampai 5 tahun ini, premi anak-anak itu adalah 12,8 juta. Ini dengan adanya UP 300 juta, ini ada Qsmart ya. Plus AKTT-nya 11 jutaan harga normal. Tapi karena promo dari tanggal 5 Juli sampai 5 September, cukup nasabah hanya bayar 7,8 juta per tahun. Lihat nih, hematnya berapa? Hematnya hampir 5 juta loh. Nah, nanti mulai, dan hematnya itu untuk usia 0 sampai 5 tahun, bukan hanya tahun pertama. Biasa kan diskon hanya 1 tahun. Ini diskonnya 5 tahun. Ya 7,8, 7,8, 7,8, 7,8, 7,8. Ini kalau saya hitung-hitung, 1 bulan cuma 650.000 kalau bayar tahunan. Kalau bayar bulanan jadinya 707.400. Jadi saya rekomendasi bayar tahunan aja 7,8 juta, jadi lebih hemat. Nanti usia 6 tahun jadi 6,2 juta. 6,2 sampai usia 15 tahun 6,2. Usia 16 tahun lebih hemat lagi karena Qsmart kan sudah selesai bayar. Usia 16, 17, 18 cuma 4.490.000, 4,5 juta. Habis itu usia 19, 6,6 terus sampai usia 25, usia 26 terus 7,1 juta. Nah, di sini juga ada kelebihan kita adalah UP ya, ada UP 300 juta. Nah, 300 juta ini menurut saya ini adalah nilai tambah ya. Misalnya ya, nasabah bayar dari tahun usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Biar gampang hitung, saya rata-ratakan, ini kan ada yang 7 juta, ada yang 6 juta, ada yang 4 juta. Saya katakan setiap tahun 6 juta, oke nggak teman-teman? Berarti 30 tahun kali 6 juta, itu kan modal kita 180 juta. Dan kapanpun dari tahun masuk 30 tahun ini pernah sakit, nggak pernah sakit, kita nggak tahu ya. Ada yang nggak pernah sakit 30 tahun, ada. Ada yang dalam 30 tahun, setiap tahun sakit pun ada. Namun, kita dengan ngambil produk ini, kita tiap tahun udah ada 30M kartu kesehatan. Berapapun sakit udah dibayarin. Tadi pagi saya jenguk satu nasabah di rumah sakit. Dia masuk polis sama saya tahun 2018. Saya masih ingat, waktu saya prospek suami dia dulu, saya kasih kartu nama. Muka suaminya kayak gini. Coba teman-teman lihat muka saya. Ya. Kayak gini muka suaminya, Kak Golda. Kira-kira kalau Kak Golda gituin gimana rasanya?
Kak Golda jangan ketahuan saya lah. Saya lagi di kederin calon nasabah tahun 2017 kayaknya. Saya kasih kartu nama karena saya prospek teman dia, saya ketemu dia, saya kasih kartu nama dia bukan gitu. Habis itu dia cepat-cepat pergi. Soalnya dokter nggak cocok wajahnya begitu. Jadi lucu. Tapi tahun 2018 dia chatting saya. Dia bilang, "Ko, saya mau masuk asuransi, boleh jumpa?" Mak, dikasih undangan gitu ya bilang boleh lah, jumpalah. Kita jumpa di satu kafe duduk, dia masuk suami istri. Dia masuk 2018, akhirnya 2019 dia upgrade polis, dia ambil IMCS. Siapa sangka ya, 2022 minggu lalu dia bilang dia sakit leher. Sakitnya sakit kali. Usianya masih muda, 32 tahun. Akhirnya opname karena sakit kali udah dikasih obat pereda sakit pun tetap sakit. Akhirnya di MRI. Rupanya ada bagian tulangnya yang sudah rapuh. Jadi namanya HNP ya. Jadi ada bagian tulang yang udah rapuh, udah penyot. Dan tulangnya tusuk ke samping. Makanya sakit kali. Akhirnya dokter putuskan untuk kikis tulang yang keluar itu. Prediksi saya 200 juta itu nggak kemana. Dia preminya 1,5 juta dari 2018. Berarti dia bayar berapa itu ya? 18 juta 1 tahun. Berarti 4 tahun ya. Biar gampang 20 juta aja lah ya. 20 juta kali 4 tahun. Berarti modal dia 80 juta dong. Siapa sangka hari ini harus berobat perkiraan 200 juta. Terbantu nggak dia teman-teman? Terbantu banget. Sangat, Dok. Nah, saya masih ingat tuh nasabah Ciena. Baru masuk nggak sampai setahun lebih. Kena terbakar. 7 bulan. 7 bulan. Terbakar. Lagi goreng ayam terbakar pancinya. Bukan goreng ayam, Dok. Dibiarkan. Ada orang datang, orang asuransi juga datang katanya. Itu kurang ajar lagi masak datang dia. Jangan ya orang masak tidak datang ya. Jadi ceritanya gimana Ciena? Coba cerita biar kasih inspirasi dulu. Cerita maksudnya yang klaim itu ya, Dok. Yang nasabahku ya. Ya, gini. Ceritanya sangat mengharukan sih. Itu awalnya aku sering sharing kan sama si nasabah ini. Awalnya dia ya namanya teman suami ya, dia kayak iseng-iseng gitu, kayak ganggu-ganggu gitulah. Tapi aku nggak peduli gitu, aku tetap sharing loh kan, sharing produk. Dan akhirnya istrinya suruh ke rumah. Nah, waktu itu aku ingat udah jam 9.30 itu sampai rumahnya kan, jauh lagi kan, metal sana kan. Jadi ditemani sama suami. Jadi sharing. Padahal kakak si istrinya ini pun agent juga, agent di perusahaan lain gitu kan. Dan udah lumayan tinggi lah jabatannya. Jadi singkat cerita, tiba-tiba ambil asuransi kesehatan suami istri kan. Terus anaknya itu udah punya asuransi kesehatan juga, ambil sama kakak iparnya yang tadi agent ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba dia masukkan juga punya anaknya asuransi kesehatannya. Nah, rupanya 7 bulan kemudian terjadilah kecelakaan itu kan, kompor gasnya meledak. Dan sebelum dia kena kejadian itu, dia juga kena musibah. Aduh, dokter ini buka lagu ini lagi, aku jadi sedih juga sih. Maksudnya sedih karena anaknya itu terus kita juga, ya saya juga ada bantu ajukan juga
ini kan ke servis ya, karena kita tahu itu pasti nggak bisa klaim juga kan. Jadi akhirnya ditolak, dan anaknya juga meninggal di Pineng. Setelah meninggal belum pulang ke Indonesia, rupanya COVID, lockdown kan. Jadi suami istri ini nggak bisa balik ke Indonesia, ke Medan. Dia 3 bulan menetap ke Pineng. Rupanya itulah pulang dari Pineng 1 bulan lebih kejadian kecelakaan tuh, kena gasnya meledak. Nah, itu langsung cari saya kan. Awalnya saya kira dia main-main karena dia pas foto dia taruh obat kayak entah obat Chinese atau apa kayak warna coklat gitu. Jadi saya kira dia main-main, rupanya ya beneran. Akhirnya ya minta bantuan sama dokter juga kan. Ya itu loh. Akhirnya masuk berapa minggu ya? 2 minggu atau 3 minggu ya dok ya? Sekitar itu. Habis 200-an juta juga. Bayangkan kalau seandainya dia nggak ada asuransi kesehatan. Dia mau cari di mana lagi kan biaya 200 juta itu gitu. Nah, jadi ya sebenarnya saya juga bersyukur bisa membantu teman kan. Itu sih. Dok. Ada pesan-pesan untuk teman-teman di sini biar semakin dikuatkan untuk mau lebih giat berbagi manfaat asuransi. Ya intinya asuransi kesehatan itu penting lah, lebih penting gitu. Kalau maksudnya kita ya biarpun nggak bisa masuk banyak, ya setidaknya kita cicil sedikit dulu untuk masuk plan yang ini, setidaknya ada lah gitu kan. Terus sih. Oke, gimana lagunya Ci Aina? Suka? Sedih loh dok, karena ini kasihan juga sih sama anaknya. Sampai operasi 2 kali juga. Anaknya itu dia nggak bisa makan dari ini mulut. Jadi setiap makanan itu ya dia pasang selang dari perut gitu, kayak minum susu semua dari selang dari perutnya itu. Nah, 2 kali operasi, kedua kali operasi busuk apanya. Nah, itu apa pipanya atau apanya ya. Akhirnya nggak ketolong juga. Udah habis 1 M lebih untuk anaknya aja itu. Berarti dari cerita Ciena saya dapatkan bahwa dia punya anak nggak bisa masuk asuransi ya karena bawaan lahir. Iya. Namun dia bisa masuk sendiri karena dia sehat, akhirnya dia terbantu oleh klaimnya. Iya. Jadi kita beruntung ya kalau kita ketemu nasabah juga beruntung kalau dia masih sehat dia bisa masuk polis ya Ci ya. Iya dok. Oke, thank you Ciena untuk sharingnya. Nah lanjut ya. Jadi kesimpulannya anak-anak kalau sehat bisa dapat kartu kesehatan 30M sampai usia dia 100 tahun. Dan itu preminya terjangkau sekali. Nah perhatikan ya, promonya dari tanggal 5 Juli sampai 5 September. Jadi masih ada waktu 2 bulan untuk berbagi kabar baik ini. Nah untuk promo ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Herlina, jelas program ini? Ci Suryanti, Elis, Irwan? Dok, Yes. itu yang AKTP tadi untuk yang 5 tahun aja ya, maksimal 5 tahun ya? Ya, promo diskonnya untuk anak 5 tahun aja. Oh, kalau di atas 5 tahun nggak bisa lah dok ya? Karena udah murah. Misalnya usia nasabah berapa? 7 tahun kayaknya. Kalau 7 tahun 6,2 juta aja, lebih murah lagi lah kok. Oh gitu ya? Ini 6,2 juta ini. Nah, tapi ada diskon 10% kan? Oh ya, betul. Ciena hebat nih. Dia diskon 10%. Selama 1 tahun aja.
1 tahun aja. Tahun pertama ya. Oke, Jadi oke, oke. selain usia 5 tahun diskon 10% ya. Ini 6 Maksudnya juta kalau ini yang 6 juta ini kan dibagi 2 ya. 1,7 juta untuk yang UP jiwa. Nanti sisanya kan berarti katakan berapa ya? 4 juta ya. Untuk AKTT. Ini diskon 10%, berarti diskon 400.000. berarti yang AKTT aja diskon ya berarti ya. Ya, betul. Oke, oke. Dok, cuma 1 Thank tahun you, Dok. aja ya, Dok. Kalau 10% ya. Jadi kalau misalnya anak calon nasabah ini umur 9 tahun juga termasuk 10% aja juga kan? Ya, betul. 1 tahun aja kan? Ya. Oke, oke. Ini kuasai dulu memo ini, peraturan ini. Karena ini promo yang paling menarik. Kita tinggal keker orang yang baru lahiran. Kan gampang ya cari orang yang baru lahiran anak ya. Dia kan taruh di Instagram story-nya. Oh ini target prospek ini, mumpung hanya 7,8 juta. Jelas? Kalau jelas saya mau lanjut. Jelas, Dok. Nah ini ya, Jelas. ini peraturan memonya ya. Ini lebih detail. Diskon khusus untuk tertangguh usia 0 sampai 5 tahun yang belum pernah memiliki rider kesehatan apapun di Sequis. Ini untuk mencegah agent tutupin polis nasabah lama masuk di sini ya. Ini peraturannya. Namun kalau ada nasabah yang pernah masuk dan polisnya lapse, udah lama lapse, boleh ajukan permohonan khusus untuk mengambil diskon 45% ini. Saya pribadi ada satu nasabah dulu ambil IMCS 1 premi 3 juta sebulan. Waktu krisis COVID nggak bisa bayar lagi. Akhirnya polisnya lapse. Ini saya lagi follow up untuk permohonan diskon ini. Dia cuma 7,8 juta. Dia bilang sama saya, itu bagus nggak? Nanti nggak bagus manfaatnya. Dulu 3 juta jadi 650.000. Dia terkejut ya. Ini lagi ku follow up. Semoga segera closing. Nah. Jadi cara submit-nya adalah submit dulu AQSMA-nya, polis sudah accepted, baru ajukan diskon AKTT-nya. Nah, ini ya penjelasan detailnya ya, yang tadi. Harusnya 11 juta, diskon jadi 7,8 juta. Karena dia diskon 45% dari 11 juta itu diskon 6,1 juta. Nah, promo kita apalagi teman-teman, ini terakhir ya bulan ini, katanya sih nggak diperpanjang, nggak tahu. Jadi kita manfaatkan aja diskon EduPlan untuk Juli 2022. Misalnya nih ya, nasabah masuk 102 juta kali 6 tahun. Itu preminya diskon berapa? 7,5% dari tahun pertama. Yaitu kalau masuk 100 juta, diskon 7,5 juta. Masuk 200 juta, diskon 15 juta. Masuk 400 juta, diskon 30 juta. Ini saya rincikan aja, simpan 615 juta, bagi 6 tahun, atau 102 juta per tahun. Total terimanya 875 juta. Yang paling penting adalah di sini kita tekankan unsur emosinya. Ketenangan pikiran, karena ada kepastian dana pendidikan anak tercinta. Oke lah ya, simpan 100 juta, diskon 7,5 juta kan lumayan itu. Ini kalau disimpan 20 juta juga boleh. Karena dia minimal 15 juta, baru dapat diskon 7,5% ini. Nah, untuk promo ini ada yang mau ditanya, teman-teman? Gimana tadi dokter? Apanya yang gimana? Ini yang diskonnya. Nah, ada yang mau bantu jelasin ke Kak Golda? Ciena bisa bantu jelasin Kak Golda? Maksudnya 100 juta pertama gitu atau totally? Pertama ya. Perhatikan tabelnya, ini 100 juta per tahun. Maksudnya Jadi kan, tahun pertama aja. Ya, Ciena coba jelasin. Tahun pertama aja. maksudnya kan Kak, kalau misalnya ada nasabah masuk minimal 100 juta, itu maka tahun pertama cashback 7,5 juta. Kalau ada nasabah masuk 200 juta per tahun, berarti itu diskon 15 juta.
Nah, sampai seterusnya lah itu Bu nabung 400 juta ya cashback-nya 30 juta. Itu kan Iya, Dok. iya. Tapi cuma di tahun pertama aja kan. Ya, betul. Cuman rupiah ya dokter, dolarnya enggak ya? Dolar ada, diskon 2,5%. Oh diskonnya 2,5%. Oh. mm. Kalau berapa dolar dokter? Saya mau lihat memonya, saya lupa. Nanti saya kasih di grup. Oh oke. Tapi dokter mau tanya, kalau misalnya lagi kena COVID nggak bisa dong ya? Sedang COVID. Iya. Kalau orang yang sudah COVID mau masuk polis, tunggu 3 bulan sejak sembuh. Hmm. Suami COVID boleh masukkan istri sebagai tertanggung. Atau anak. Istri lah boleh. Yang kena COVID suami atau istri? Istri dan anaknya. Berarti kan suami nggak kena dong? Enggak. Kayaknya sih enggak. Cocok lah. Memang lebih bagus kepala keluarga suami yang jadi tertanggung. Suami ya. Mumpung belum kena COVID, bisa masuk. Nanti kalau udah kena COVID mau tunggu lagi 3 bulan. Mumpung belum kena COVID. Jauh-jauh. Ada satu nasabah dokter paru, dia anti asuransi. Dia masuk polis, dia nggak ada masuk polis, tiba-tiba kena COVID meninggal. Nah oke, nah ini Cilina udah ready, biar dia testimoni dulu sehingga nanti dia bisa lanjut kegiatan seterusnya. Oke, silakan Cilina. Cilina closing 3 polis ya bulan ini. Bulan lalu Ya. omset 38 juta. Jadi dia mau berbagi Wow, ke kita mantap. semangatnya. Silakan. Mulai semangatnya itu waktu kan udah diinfo COVID itu udah oke lah, kita udah boleh jumpa orang. Jadi suamiku pun bilang kamu harus jumpa orang. Jadi akhirnya bikin janji lah, aku bikin janji temu, jumpa orang. Terus ada nasabah yang opname itu saya lakukan service excellent lah ke nasabah. Jadi waktu nasabah opname itu kan ada kawan kamar, sharing kamar. Jadi malamnya GID kan Dokter Suwanto ada sharing yang 5 menit itu yang untuk membuka wawasan calon nasabah. Jadi saya tes pakai itu dan prospeknya ternyata lebih enak. Nah kalau nasabah yang closing sama saya itu yang bulan lalu yang EduPlan itu jalin hubungannya dari 2017. Jadi butuh waktu ya teman-teman, tetap intinya sih jalin hubungan sama ingat follow up, terus ingat dijumpai. Udah gitu ketika prospek saya mulai ubah cara saya. Kalau dulu saya yang produk ini saya yang heboh. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak ke mendengar. Jadi saya dengarkan apa sebenarnya kebutuhan dia, fokusnya nasabah itu apa. Terus kalau untuk nasabah yang ambil Q-Smart FYAP 50 juta itu, waktu bulan Juni dia sebenarnya sudah masuk. Tapi kan akhirnya dia cancel, katanya asuransi yang logo merah itu buat dia sehat-sehat aja. Terus nasabahnya pun bilang, saya mau batalin lah polis yang pertama. Yang ini juga SP aja dibatalin, jadi saya cari Dokter Suwanto. Terus saya diingatkan lagi sama Bu Sioling. Diingatkan yang bukan karena ini, tetapi adalah ke gini. Nah, jadi saya ngomongnya baik-baik, saya jelaskan, saya kasih tahu. Akhirnya kan tetap jalin hubungan ya. Akhirnya di bulan Juli itu nasabah sendiri yang hubungi saya. Katanya maulah tetap submit yang 50 juta, kalau medis pun nggak apa-apa. Terus sisanya asuransi kesehatan, yang satu itu saya dapat referensi kalau yang INC booster ya. Kalau yang platinum itu kenalan saya juga. Jadi intinya adalah kita coba mulai aktivitas, mulai pakai cara yang Dokter Suwanto ajarin, yang sharing 5 menit, yang buka, yang edukasi asuransi itu kita prospeknya enak loh. Apalagi kemarin saya prakteknya di rumah sakit itu kayaknya kurasa yang saya prospek itu pun nggak nyangka saya mau ngomong itu. Nggak ada saya bilang saya ada produk ini ya, nggak ada. Dia pun terkejut. Jadi
kita nggak ada beban. Terus itu yang diajarin sama Shaolin ke saya, feeling is the secret. Katanya rahasia di antara semua yang pengen kita capai itu feeling kita dan rasa syukur kita. Jadi saya mulai berdoa, bersyukur. Bersyukur itu berterima kasih katanya. Buatlah seolah-olah itu sudah capai. Jadi kita bukan berarti aku ngajarin teman-teman semua doa aja lah, nggak ada aktivitas, nggak bisa. Jadi intinya sambil aktivitas, sambil dibarengi dengan doa. Terus saya itu membayangkan saya udah sampai ke Pineng, saya ke Kuala Namu itu diajarin juga. Jadi aku bayangin, dan nggak tahu bagaimana nasabah itu ada aja, yang dihubungi, yang apa semua ada aja. Jadi intinya aktivitas, apapun yang diajarin sama dokter Sonto di ID kita itu dipraktekkan, karena yang 5 menit itu beneran bagus lah, teman-teman boleh pakai. Yang manfaat Kalau asuransi nasabah itu ya, Cia? Yang 2 manfaat ya. itu ya? Manfaat asuransi ada 2. Jenis asuransi ada 2. Iya, aku juga ada pakai sih itu. Itu memang bagus itu banget ya. Nah, itu nanti calon nasabah itu bakalan terkejut. Iya, benar. Terus aku bilang, waktu belum sampai ke Pineng itu, waktu Ko Huiding tanya, Lina, kamu sampai Pineng nggak? Aku senyum-senyum. Terus Ko Huiding bilang, kok senyum-senyum? Kamu harus pede jawab. Oh ya, sampai tentu. Padahal itu masih kurang 12 juta SPP. Sebenarnya stres juga mikirin, gimana mau cari nasabah 12 juta ya. Tapi saya lakukan aktivitas dengan happy, nggak ada beban lagi. Terus pulang ke rumah saya bilang ke suami, udah lama aku nggak jalan-jalan, kali ini aku harus sampai Pineng. Pasportku kau perpanjang dulu. Katanya gini, apa udah ada pengumuman? Mau tunggu pengumuman nggak? Gila aku. Dia bilang tunggu lu sampai dulu. Wih, kejar pokoknya semua nasabah, tapi menghubungi nasabah itu dengan cara yang bukan main todong. Sharing, ngobrol gitu sih. Aku ubah cara, semua aku ubah. Kalau dulu aku langsung, aku mau share ini enggak. Sekarang lebih ke mendengar. Kalau udah jumpa pun kita dengerin, ngobrol dulu, dengerin. Sebenarnya kayak yang nasabah asuransi EduPlan itu sebenarnya saya bawa Smart loh, biar teman-teman tahu. Smart preminya 14 juta, kan nasabah usianya masih muda. UP-nya 500 juta atau 1 M. Itulah. 14 juta kayaknya 1 M loh, MPP 10 tahun. Dia nggak gitu tertarik, lihat pun nggak mau. Dia kebanyakan ngomongin anaknya, lebih suka untuk ke pendidikan anaknya, pendidikan lebih penting. Akhirnya ikut kebutuhan nasabah, dapat premi yang lebih besar. Itu aja. Thank you, Dok. Udah, Dok. Ini lagu spesial untuk pemenang seperti Cilina. Teman-teman yuk beri applause. Nanti Pada semuanya pemenang. menang. Semuanya pemenang. Ya. Aku lagi nunggu Suryanti, Aina, Kak Golda, si Herlina, untuk sama-sama sampai. Jadi thank you ya Cilina untuk sharingnya. Ya, thank you jadi juga, Dok. kita ada belajar satu hal. Ini terakhir penutupnya. Teman-teman boleh buka video ya. Kita mau foto juga sekalian. Saya mau kasih penutup sambil kita foto. Jadi yang dialami Cilina adalah yang namanya perubahan ya. Tadi dia cerita ya, dia berubah cara prospek, cara pendekatannya berubah, mindsetnya berubah. Itu berubah ketika dia di titik terendah. Betul ya Cilina ya? Betul. Nah, Betul. orang itu paling kita mau tahu aslinya seperti apa adalah ketika dia titik terendah, teman-teman. Jadi kalau Herlina belum punya pacar, kalau kamu ada calon suami, ada pacar yang dekati kamu perhatikan dia ketika di titik terbawah apa yang dia lakukan.
Itu adalah sebenarnya karakter dia. Jadi karakter orang itu yang sebenarnya ya waktu dia titik paling bawah. Jadi Cilina itu punya karakter yang sangat baik ya. Dia bisa menggunakan kondisi ketika dia di bawah itu dia belajar, dia berubah, dan dia menaik level lagi. Saya yakin setelah ini dia akan lebih luar biasa lagi. Karena orang yang bertumbuh, berubah Amin ya, ketika dia Dok. titik terbawah, dia akan menjadi yang terbaik. Oke, thank you teman-teman Ya, yang Dok. sudah hadir. Yuk kita foto. Ko Irwan, Komisi pun Elis, udah cantik. Lamria. Komisinya tuh wow. Iya. Ibu Lamria mau ikut foto?